Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan bahas mengenai soal tentang pesawat sederhana. Langsung ke soalnya. Batang besi yang dilengkapi lubang pengait digantung dengan tali. Jarak antar lubang dengan lubang lainnya sama dan pada lubang digantung 3 beban seperti pada gambar berikut. Agar posisi batang besi menjadi seimbang dapat dilakukan dengan menempatkan beban titik-titik. Nah, agar terjadi keseimbangan, eh, ada syaratnya ya. Jadi kalau misalnya ini sebuah tuas, ini beban, kemudian ini kuasa, kemudian ini lengan beban, ini lengan kuasa. Agar terjadi seimbang, maka beban dikali lengan beban harus sama dengan kuasa dikali lengan kuasa. Langsung ke soalnya. Nah, agar posisi seimbang, maka yang perlu dilakukan adalah, nah, ini jawabannya adalah C. Nah, kita bahas kenapa jawabannya C. C, P di lubang 3. Jadi beban P ini kan 120 Newton. Di lubang 3. Berarti di sini kan. Nah, jarak dari titik tumpu ke beban itu kan 2. Berarti 120, ini kan 2 ya, 1, 2. Jadi 120 kali 2 sama dengan 240. Kemudian Q dan R di lubang 9. Nah, lubang 9 kan di sini. Ini lubang 9 ini udah ada beban 40 Newton, kemudian Q-nya kan ditaruh di sini juga 20 Newton. Jadi total beban di titik 9 itu 60 Newton. Sementara jarak dari titik tumpu itu kan tuh 2, 3, 4. Ada 4. Jadi 60 dikali 4, 240 juga. Karena hasil dikalinya sama, maka tuas ini akan seimbang. Berarti jawabannya adalah C. Oke, soal selanjutnya. Ciri-ciri planet dan nama planet tabel berikut yang benar adalah, nah ini yang benar adalah A. Jadi Venus suhu permukaannya sangat tinggi akibat efek rumah kaca dan Saturnus terlihat indah karena memiliki cincin yang tebal. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Hal yang terjadi pada bagian bumi pada posisi tersebut adalah titik-titik. Nah, kita lihat dulu ya. Di sini ada bumi dan ini matahari. Bumi ini kan mengelilingi matahari itu kan mempunyai apa namanya, miring ya, miring. Jadi seperti ini, sumbu rotasinya miring, sehingga terkadang kutub utara itu apa ya namanya, tidak menghadap matahari, sedangkan kutub selatan itu terkena sinar matahari seperti ini. Ini lebih gelap kutub utara, kemudian ini yang selatan itu terkena sinar matahari. Ini artinya jawabannya adalah B. Belahan utara mengalami waktu yang lebih lama mengalami waktu malam lebih lama dibanding siang, dan belahan bumi selatan mengalami siangnya lebih lama dibandingkan malam. Ya karena ini tadi bagian utara ini kan gelap, yang bawah terang. Jadi jawabannya adalah B. Dua perahu masing-masing ditumpangi nelayan yang sedang melaut bersama mengalami gerakan naik turun di atas gelombang laut sebanyak 8 kali dalam waktu 10 detik. Ketika kedua perahu berjarak 4 meter satu sama lain, keduanya berada di puncak gelombang yang di antara keduanya terdapat 2 lembah dan 1 bukit. Berdasarkan ilustrasi tersebut, cepat rambat gelombang adalah titik-titik. Nah, kita gambar dulu ya. Jadi nanti ada 2 perahu. Jarak kedua perahu itu kan 4 meter, keduanya
berada di puncak gelombang dan di antaranya ada dua lembah. Berarti kalau digambar begini. Nah, ini perahu pertama, ini perahu kedua. Ini ada dua lembah di sini, kemudian ini ada bukit. Jarak kedua perahu adalah 4 meter. Nah, 4 meter ini adalah jarak dua gelombang. Jadi satu gelombang kan dari puncak ke puncak. Ini terdapat dua gelombang ya, 1, 2. Jadi ada dua gelombang. Dua gelombang ini jaraknya 4 meter, maka panjang satu gelombang atau lambda itu kan berarti 2 meter. Kemudian di sini diketahui gerakan naik turun gelombang laut sebanyak 8 kali dalam waktu 10 detik. Itu artinya frekuensinya N per T kan. N itu banyaknya getaran 8 kali per waktunya 10 detik sama dengan 0,8 Hz. Pertanyaannya adalah cepat rambat gelombang. Nah, cepat rambat sendiri dirumuskan V sama dengan lambda dikali frekuensi. Lambda itulah panjang satu gelombang. Tadi kita udah cari 2 meter dikali frekuensinya 0,8. Sama dengan 1,6 meter per second. Tadi jawabannya adalah C. Soal selanjutnya, dua cermin datar disusun membentuk sudut sehingga terbentuk bayangan seperti ditunjukkan oleh gambar berikut. Jika sudut cermin diperkecil 15 derajat, jumlah bayangan yang terbentuk menjadi titik-titik. Nah, sekarang kita lihat dulu gambarnya. Di sini ada dua buah cermin datar. Ini membentuk sudut, dan sudutnya ini kita belum tahu. Kemudian di antara kedua cermin itu kan diletakkan sebuah benda. Dan bayangan dari benda ini berjumlah 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 bayangan. Nah, karena yang ditanya itu jumlah bayangan setelah sudutnya diperkecil, nah kita cari dulu sudut kedua cermin ini sebelum cerminnya sudutnya diperkecil ya, dengan memakai rumus N sama dengan 360 per alfa dikurangi 1. N itu adalah jumlah bayangan, alfa adalah sudut kedua cermin ya. Diketahui N atau jumlah bayangan di sini ada 5, berarti 5 sama dengan 360 per alfa dikurangi 1. Sehingga 5 ditambah 1 sama dengan 360 per alfa. 6 sama dengan 360 per alfa. Jadi alfanya sama dengan 360 per 6 sama dengan 60 derajat. Jadi sudut kedua cermin ini adalah 60 derajat. Nah, sudutnya ini kan diperkecil menjadi diperkecil 15 derajat. Berarti yang tadinya 60 derajat kalau diperkecil 15 derajat menjadi 45 derajat. Ya, jadi sudutnya sekarang adalah 45 derajat. Sekarang kita cari jumlah bayangannya dengan memakai rumus yang seperti tadi. N sama dengan 360 per alfa dikurangi 1. Berarti 360 per 45 dikurangi 1. Sama dengan 360 dibagi 45.
itu sama dengan 8. Dikurangi 1 berarti sama dengan 7. Nah, jawabannya berarti B. Oke, itu aja dulu videonya. Nanti kita lanjut lagi ya. Simak video selanjutnya.